Faqad aujaballahu, maka sungguh-sungguh mewajibkan siapa Allah lahu bagi man an-nar akan neraka, wa harrama dan mengharamkan siapa Allah alaihi atas man al-jannata akan surga. Barang siapa melakukan sumpah palsu sehingga dengan sumpahnya itu dia berhasil mengambil haknya orang lain, maka orang itu diwajibkan oleh Allah masuk neraka dan diharamkan masuk surga. Faqala, maka berkata lahu kepada Rasulullah, rajulun, siapa seorang laki-laki. Lalu ada seorang laki-laki mengatakan kepada Nabi, wa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah, walaupun ada hak itu adalah sesuatu yang sedikit wahai Rasulullah, apakah orang yang mengambil hak orang dengan sumpahnya pasti masuk neraka dan tak mungkin masuk surga meskipun yang diambil itu barang sedikit? Pertanyaannya, qala, bersabda siapa Rasulullah, wa in kana qadiban min arakin, meskipun ada apa hak itu berupa tangkai dari kayu arak. Kayu arak yang biasa dibawa jamaah haji jadi siwak itu. Iya betul, kan tadi pun berupa tangkai dari kayu arak. Meskipun hanya itu yang diambil dari hak seseorang dengan menggunakan sumpah palsunya, ia masuk neraka. Rawahu Muslimun, meriwayatkan kepada hadis siapa Imam Muslim. Wa anil As'ad bin Qais, dan dari As'ad bin Qais radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ialah bersabda, man halafa ala yaminin, barang siapa bersumpah dengan suatu sumpah, yaktati'u, yang mengambil siapa man biha, dengan yamin itu, mengambil malam ri'il muslimin, akan hartanya seseorang yang muslim, huwa, yang adapun man fiha, di dalam yamin, fajirun, adalah curang, laki Allah, maka akan bertemu siapa aman dengan Allah, wa huwa, sedangkan Allah alaihi atas man, wabbanu, adalah marah atau murka. Muttafaqun alaih. Barang siapa bersumpah dengan suatu sumpah dan dengan sumpah itu dia berhasil mengambil hartanya seseorang, padahal sesungguhnya dia curang dalam bersumpah itu, orang itu nanti akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan Allah pada saat itu sangat murka. Muttafaqun alaih. Wa an Abi Musa, dan dari Abu Musa radhiyallahu ta'ala anhu, anna rajulaini ikhtasama fi dabbatin, bahwa sesungguhnya dua orang laki-laki mereka berperkara di dabbatin, tentang
diputuskan oleh Nabi bahwa hayawan itu separuh-separuh milik mereka berdua dengan separuh-separuh. Rawahu Ahmadu, meriwayatkan siapa Imam Ahmad, meriwayatkan kepada hadis siapa Imam Ahmad, wa Abu Daud dan Abu Daud, wan Nasa'i dan An-Nasa'i. Wa hadza, adapun ini lafzuhu adalah lafalnya An-Nasa'i. Wa qala, dan berkata siapa An-Nasa'i, isnaduhu jayyidun, adapun isnadnya hadis itu adalah bagus. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu, dan dari Jabir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, ialah bersabda, man halafa ala mimbari hadza biyaminin asimatin tabawwa'a maq'adahu minan nar. Man halafah, barang siapa bersumpah, ala mimbari hadza, di atas mimbarku ini, biyaminin asimatin, dengan sumpah yang berdosa, maksudnya sumpah bohong. Tabawwa'ah, maka mengambil tempat, siapa man, maq'adahu, akan tempatnya, minan nari, dari neraka. Barang siapa bersumpah dengan sumpah palsu di atas mimbarku ini, berarti orang itu telah menyiapkan tempat tinggalnya di neraka. Kenapa bersumpah di atas mimbar? Barangkali dalam rangka taulil, istilahnya pemberatan. Karena Allah Ta'ala menciptakan waktu ini tidak sama, menciptakan tempat juga tidak sama. Ada satu tempat lebih terhormat dari tempat yang lain, ada waktu lebih terhormat dari waktu yang lain. Mekah lebih terhormat, Mekah dan Madinah lebih dari terhormat dari yang lain. Bulan Ramadan lebih terhormat dari bulan yang lain. Mimbar lebih terhormat dari yang bukan mimbar. Kadang-kadang sumpah itu dilakukan di tempat yang sangat terhormat, misalnya di atas mimbar, sehingga jadi sumpah mimbar. Apalagi mimbarnya Rasulullah, dalam rangka menakut-nakuti dan taulil, dampaknya akan lebih fatal lagi kalau bohong. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala, berkata siapa Abu Hurairah, qala Rasulullah, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Salasatun, adapun 3 golongan, 3 orang, la yukallimuhum, ialah tidak mau berbicara kepada mereka Allahu, siapa Allah, yaumal qiyamati, pada hari kiamat.
macam orang yang terkutuk. Pertama, Allah Ta'ala tak mau berbicara dengan mereka. Allah Ta'ala bahkan tak mau melihat mereka pada hari kiamat. Allah Ta'ala tak mau membersihkan mereka. Bahkan mereka berhak mendapatkan siksa yang pedih. Siapa tiga golongan itu? Pertama, rajulun, seseorang, ala fadli ma'in, atas kelebihan air. Maksudnya mempunyai kelebihan air. Bil farati, di padang pasir. Yamna'uhu min iblis sabil, yang menghalangi siapa rajul hu akan air, min iblis sabili, dari musafir. Ada seseorang punya kelebihan air, dia sedang berada di padang pasir. Di pihak lain ada ibnu sabil, ada orang musafir yang memerlukan air tapi tidak dikasih dengan orang itu. Padahal itu lebih, seandainya diminum sendiri masih ada lebihnya. Sementara di pihak lain ada yang sangat membutuhkan, tempatnya di padang pasir lagi, namun dia tak mau mengasihkannya. Ini yang pertama. Warajulun, nomor dua, seseorang baya rajulun, berjual beli kepada orang lain, berjual beli bisilatin, dengan suatu barang. Ia lakukan ba'dal asri, sesudah asar, melakukan transaksi jual beli dengan orang lain setelah asar. Setelah asar ini waktu terhormat juga. Fahalafalahu billahi, maka bersumpah siapa rajulun lahu, kepada rajulan, bersumpah billahi, sumpahnya la akhadha bi kaza wa kaza. Akhadha dimasuki lam. La akhadha, sungguh dia mengambil sil'ah itu, bi kaza wa kaza, dengan harga sekian dan sekian. Fasaddaqahu, lalu percaya siapa rajulan hu, kepada rajulun. Wa huwa, sedangkan adapun orang yang mengambil itu, yakni rajulun, ala ghairi zalika, tidak demikian, atas selain itu. Orang menjual barang dagangan setelah asar. Dia bersumpah bahwa saya beli barang ini adalah sekian-sekian, saya beli ini 1 juta. Sudahlah, saya mau beli, tetap mau jual 1 juta. Wallahi belinya 1 juta misalnya. Padahal tak 1 juta, belinya 500.000. Itu termasuk orang yang tertutup juga. Ini banyak, ini pedagang biasanya akan menyampaikan ini kulakannya sekian. Nomor 3, warajulun baya'a imaman, dan seseorang yang membaiat seorang imam, seorang pemimpin, membaiat atau memilih seorang pemimpin. La yubayi'uhu, yang tidak membaiat siapa rajul hu, kepada imaman, illa lidunya, kecuali karena dunia. Ini sekarang ini, kalau tak dikasih ini tak mau memilih itu. Orang yang memilih pemimpin bukan karena apa, melainkan karena money politik, karena dunia. Fa in a'tahu, jikalau memberi siapa imam hu, kepada rajul, minha, dari dunia, wafa, maka memenuhi siapa rajul itu. Datang kepada seorang kiai, padahal dia calon bupati. Seorang kiai sanggup berjuang dan
calon pemimpin itu kepada si rajul minha dari dunia, wafa maka dia memenuhi. Wa illam yu'tihi, dan jikalau tidak memberi ya Pak Imam hi kepada rajul minha dari dunia, lam yafi maka dia tidak memenuhi. Kalau dikasih mau, kalau tak dikasih tak mau. Muttafaqun alaih. Wa an Jabirin radhiyallahu ta'ala anhu, dan dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, anna rajulaini, bahwa sesungguhnya ada dua orang laki-laki, iftasama mereka berperkara sinaqatin dalam seekor unta. Faqala kullu wahidin minhuma, maka berkata siapa masing-masing minhuma dari rajul ini, mengatakan nutijat hadihin naqatu, ini lahir apa unta ini lahir padaku, lahir di saya ini. Masing-masing sama mengatakan ini lahir di rumah saya. Wa aqama bayyinatan, dan mengemukakan mereka berdua bayyinatan akan bayyinah. Kedua-duanya sama-sama punya bayyinah, punya saksi. Pasti ada yang palsu itu salah satunya. Yang jadi hakim Rasulullah itu. Gimana putusannya Rasulullah? Faqadha biha Rasulullah, maka memutuskan biha dengan naqah itu Rasulullah, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diputuskan milik siapa? Liman, bagi orang. Dia yang ada pun naqah, dia ialah di dalam tangannya emas, di dalam tangannya emas. Dua orang berperkara tentang seekor unta. Kata si A itu lahir di saya, punya saya. Katanya si B itu lahir di saya, itu punya saya. Masing-masing sama-sama punya bayyinah. Kalau dilakukan klarifikasi tentang kedua saksi itu, ternyata saksinya si A memenuhi syarat, saksinya si B tak memenuhi syarat, tentunya saksinya si B ditolak. Ini ada kemungkinan sama-sama baik atau sama-sama tak baik. Lalu akhirnya Rasulullah memutuskan bahwa seekor unta itu menjadi miliknya sahibul yad. Istilah fikihnya sahibul yad. Diputuskan menjadi miliknya orang yang sedang menguasai barang itu. Kalau misalnya rumah disengketakan antara si A dan si B, sementara rumah itu sekarang ditempati oleh si A, itu namanya sahibul yad. Sahibul yad. Kalau lalu sengketa, masing-masing tak punya saksi atau masing-masing sama punya saksi, diputuskan itu menjadi sahibul yad, miliknya sahibul yad, orang yang sedang menempati rumah.